Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala melalui audio ini kita akan bersama-sama mempelajari salah satu dari sekian banyak cabang ilmu Al-Qur'an, yaitu tentang bagaimana tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, atau yang lebih dikenal dengan ilmu tajwid. Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik manusia. Nabi kita bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dimulai dari membacanya, yakni bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian setelah itu kita mempelajari maknanya, isi kandungan ayat yang dibaca. Kemudian mentadaburinya, memahaminya dengan pemahaman yang benar. Baru setelah itu kita mengamalkannya. Membaca Al-Quran merupakan aktivitas yang dijanjikan banyak pahala dan kebaikan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya membaca Al-Qur'an merupakan amalan yang tidak akan pernah merugi. Merupakan amalan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat ke-29, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Bahwasanya orang-orang yang membaca kitabullah, yakni Al-Quran, kemudian mereka mendirikan sholat dan mereka menginfakkan dari apa-apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka itulah yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Jadi membaca Al-Quran termasuk amalan yang tidak akan pernah merugi. Kenapa demikian? Karena ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf diberikan pahala yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sebagaimana Nabi kita bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf bal alif harf wal lam harf wal mim harf. Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika seseorang membaca Al-Quran satu huruf, dia akan memperoleh 10 kebaikan. Itu hitung-hitungan manusiawi, matematis. Kalau hitung-hitungan Allah beda lagi. Tentu sangat berpeluang dilipat gandakan, ya. Dan sebagaimana kita ketahui, di dalam Al-Quran ada ayat yang satu huruf, ada ayat yang jumlahnya hanya satu huruf, dan ini tetap diberikan pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena membaca Al-Quran termasuk amalan yang mulia, maka hendaknya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dalam kita membaca, dalam kita belajar, agar ikhlas karena Allah taala, bukan untuk selainnya. Apalagi kita membaca Al-Quran, belajar bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jangan sampai ada terselip dalam hati kita niat ingin disebut qari dan lain sebagainya. Karena tanpa niat yang ikhlas, tidak ada gunanya amal sebanyak apapun.
Bahkan nanti pada hari kiamat, di antara kelompok manusia yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang qari, pembaca Al-Qur'an yang dia niatnya ingin disebut qari. Niatnya ingin disebut qari, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya ikhlas dalam beramal, maka lakukan amalan tersebut sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita. Karena dua perkara ini, ikhlas dan mengikuti contoh atau mutaba'ah, merupakan syarat diterimanya sebuah amal. Ayo ikhwah, kemudian ilmu tajwid, ya, kita coba jelaskan tajwid secara ringkas, ya. Tajwid secara bahasa artinya tahsin, membaguskan, ya. Artinya membaguskan. Akan tetapi secara istilah, ya, tajwid itu banyak para ulama memberikan definisi. Di antaranya mengucapkan huruf dengan memberikan hak dan mustahaknya, yakni mengeluarkan dari makhrajnya dan dipenuhi sifat-sifatnya. Ada juga yang menyebutkan yang dimaksud dengan tajwid adalah bagaimana kita membaca Al-Quran, membaguskan bacaan kita sebagaimana yang diriwayatkan, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita kepada para sahabatnya, kemudian dari para sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, kepada para ulama yang sampai kepada kita. Jadi inti dari tajwid adalah bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar melalui periwayatan yang jelas, bukan sekedar kita ikut-ikutan, tapi ada periwayatan yang jelas. Kemudian itu poin pertama tentang definisi tajwid, ya. Kemudian poin kedua tentang pembagian tajwid. Para ulama membagi tajwid menjadi dua, ya. Yang pertama tajwid amali atau tajwid praktek. Artinya tajwid praktek ini adalah bacaan Quran, bacaan Al-Quran yang diriwayatkan secara generasi ke generasi, yang dimulai dari Nabi Muhammad SAW. Jadi bacaan atau tajwid amali ini yakni praktek bacaan Al-Quran yang benar sebagaimana yang diajarkan. Dan tajwid ini akan diperoleh dengan talaki, dengan kita belajar langsung kepada seorang guru dan mengikuti contoh yang dibacakan oleh guru kita. Dan tajwid amali ini adalah tajwid yang pertama kali diamalkan oleh Nabi kita, ya. Kemudian yang kedua adalah tajwid ilmi, tajwid berupa ilmu, berupa teori. Tajwid ini muncul atau lahir sekitar di abad kedua, dan sebab para ulama menyusun ilmu tajwid secara teori karena sudah nampak atau banyak para pembaca yang melakukan kesalahan dalam bacaannya. Hal ini dikarenakan adanya percampuran pergaulan antara orang Arab dengan orang non-Arab, sehingga lisannya terpengaruh. Karena terjadi banyak kesalahan tersebut, maka para ulama menyusun ilmu tajwid secara teori. Dan tajwid secara teori kaidahnya diambil dari tajwid praktek, ya. Diambil dari tajwid praktek. Tajwid praktek yang diriwayatkan dari generasi ke generasi kemudian dibuatkan menjadi kaidah berbentuk teori. Dan di zaman sahabat tidak dikenal istilah tajwid yang ada seperti di zaman sekarang, karena
Mereka membaca Al-Quran dengan tabiat mereka, sebagaimana Nabi mencontohkan, mereka mengikuti bacaan Nabi. Tapi di zaman belakangan, ketika terjadi banyak kesalahan, maka lahirlah tajwid teori, ya. Dan para ulama berbeda pendapat siapa yang pertama kali menemukan tajwid ini. Adapun buku pertama atau kitab pertama yang ditulis oleh para ulama tentang tajwid yaitu Qasidah Ro'iyah Imam Al-Khaqqani. Itu pembagian tajwid. Kemudian bagaimana poin selanjutnya? Bagaimana cara kita mempelajari Al-Quran? Belajar Al-Quran baik praktek maupun teori, hendaknya kita belajar langsung kepada seorang guru dengan bertalaki agar hasil yang diperoleh maksimal dan bisa dipertanggungjawabkan. Adapun untuk talaki, yakni tajwid praktek, itu bisa dilakukan dengan dua metode. Yang pertama dengan metode sama', yakni dengan mendengarkan. Metode ini artinya seorang guru membacakan bacaan yang benar, mencontohkan bacaan yang benar kepada muridnya, kemudian muridnya mendengarkan bacaan guru tersebut. Kemudian metode yang kedua, metode al-'ard. Metode ini artinya seorang murid menyetorkan bacaannya kepada seorang guru. Kemudian seorang guru mengoreksi bacaan murid tersebut. Tentu dua metode ini kalau digabungkan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu sedikit pengantar tentang ilmu tajwid secara umum. Dan insyaallah pada beberapa audio ini kita akan mengkaji salah satu dari sekian banyak kitab tentang tajwid, ya, atau tajwid berbentuk teori. Dan yang akan kita bahas adalah Qasidah Nuniyah Al-Imam As-Sakhawi. Qasidah Nuniyah Al-Imam As-Sakhawi. Qasidah ini disebut juga Manzumah Umdatul Mufid wa Uddatul Mujid fi Ma'rifatit Tajwid. Umdatul Mufid wa Uddatul Mujid fi Ma'rifatit Tajwid oleh Imam As-Sakhawi. Iya, di buku bisa dilihat di halaman ke-7, ya, tentang pengantar pembahasan Qasidah Nuniyah As-Sakhawi. Di sana sudah dijelaskan siapa penulisnya, ya. Jadi qasidah ini ditulis oleh Al-Imam As-Sakhawi. Beliau ulama abad ke-5, ya. Murid dari Al-Imam Imam Asy-Syatibi. Murid dari Imam Asy-Syatibi. Bahkan sebagian ulama menyebutkan Imam Sakhawi ini murid terbaiknya. Murid terbaik Imam Syatibi. Imam Syatibi ini seorang imam yang menghimpun perbedaan cara baca 7 imam qiraat atau qiraah sab'ah di dalam matan Syatibiyah. Kemudian di antara karya Al-Imam As-Sakhawi di sini yang disebutkan hanya 3, ya. Pertama Fathul Wasid, Syarah Matan Syatibiyah. Kemudian Jamalul Qurra wa Kamalul Iqra. Kemudian Qasidah Nuniyah ini. Ini karya beliau yang dikenal, ya. Tentu ada beberapa selain ini. Kemudian gambaran qasidah ini, ya. Yang pertama jumlahnya 64 bait. Jadi bentuknya bait syair, ya. Bentuknya bait syair. Karena para ulama terdahulu menghimpun ilmu dengan dua macam.
Pertama bisa dengan berbentuk manzumah atau syair. Yang kedua bisa dengan nasr, uraian. Di sini bentuknya adalah nazom, syair. Dan jumlahnya 64 bait. Kemudian isi pokoknya membahas tentang kesalahan-kesalahan umum di dalam membaca Al-Quran. Kesalahan-kesalahan umum di dalam membaca Al-Quran, khususnya huruf-huruf. Nanti akan dijelaskan kesalahan huruf per huruf berdasarkan posisi makhraj, mulai dari hamzah dan seterusnya. Kemudian motivasi agar senantiasa berlatih dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, karena kefasihan akan diperoleh dengan sering latihan, baik latihan dengan memperbanyak tilawah atau dengan talaki kepada seorang guru, maka hal tersebut akan membantu kita untuk meraih kefasihan. Kemudian motivasi agar senantiasa bertalaki secara musyafahah, artinya belajar langsung kepada seorang guru yang mutkin, guru yang memiliki kapasitas agar memperoleh bacaan yang baik dan benar. Kemudian agar senantiasa bergantung kepada Allah. Jadi jangan mengandalkan kemampuan diri atau kemampuan guru kita. Sehebat apapun diri kita atau guru kita, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan. Sebagaimana Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Al-Qur'an. Sehingga hendaknya kita senantiasa terus meminta tolong kepada Allah agar dimudahkan dalam belajar ini. Karena yang menggerakkan pita suara kita, yang memunculkan suara kita, yang menggerakkan lidah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin ke-8, di sini ada kaidah-kaidah umum agar terhindar dari kesalahan dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama, perhatikan vokal, Perhatikan vokal agar senantiasa jelas. Jadi ketika membaca Al-Quran, hendaknya vokal kita jelas, suara kita lantang, jelas. Karena arti dari fasih adalah jelas. Jadi bacaan yang fasih itu artinya jelas. Jelas hurufnya, jelas harokatnya. Kemudian bacalah setiap huruf dan kalimat di dalam Al-Quran dengan dialek Arab. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, bukan dengan selainnya. Sehingga bagaimana lisan kita yang bukan Arab, kita latih agar menjadi lisan Arab. Tentunya ini perlu latihan secara langsung kepada seorang guru. Dan tidak boleh Al-Quran dibaca dengan lisan selain Arab, dengan logat selain Arab. Kemudian ucapkanlah huruf dengan kadar yang proporsional, tidak berlebihan dan tidak kurang. Nah, ukuran tidak lebih tidak kurang ini harus mendengarkan contoh dari seorang guru. Kemudian jelaskan huruf yang semestinya jelas atau leburkan yang semestinya lebur. Jangan sebaliknya. Jadi di dalam Al-Quran ada huruf yang secara tulisan nampak tapi tidak terbaca. Contohnya di surah Al-Kafirun pada ayat wala ana abidum ma abadtum. Tulisannya abadtum. Tapi nggak boleh kita baca abadatum. Seharusnya dibaca abadtum. Ain ba langsung ke ta, huruf dalnya lebur. Karena pada ayat tersebut diharuskan untuk melebur. Ada juga yang tidak boleh melebur, maka jangan dileburkan. Kemudian sempurnakan pengucapan makhraj dan sifatul huruf. Karena setiap huruf berbeda bunyinya. Jangan sampai tertukar karena akan merubah makna. Dan ini kesalahan yang fatal, Kemudian perhatikan
tebal tipis, ya. Perhatikan tebal tipis huruf, jangan saling mempengaruhi. Ya, di antara karakter lisan Arab adanya tebal tipis. Tebal itu artinya suara yang menggema, tipis artinya suara yang merendah, yang biasa, ya. Dan tebal tipis ini ada kaidahnya, tidak bisa sembarangan. Contoh sederhananya atau kaidah sederhananya, huruf itu dibaca tebal atau huruf yang tebal itu huruf hijaiyah. Kalau harokat fathah bunyinya jadi o, seperti kho, ro, so, do, to, zo, ko. Nah, itu huruf tebal. Maka huruf yang tebal bacalah tebal. Huruf yang tipis kalau diharokatkan fathah jadi a, ba, ta, sa. Jangan mempengaruhi. Huruf a jangan jadi o, huruf o jangan jadi a. Jangan saling mempengaruhi. Terutama kalau huruf tersebut berdekatan. Dalam kalimat Al-Quran ada huruf yang tebal dan tipis berdekatan, jangan saling mempengaruhi. Dan hal seperti ini tentu akan diperoleh dengan kita sering berlatih dan bertalaki kepada seorang guru. Jangan menukar huruf, ya. Jangan mencampurkan bunyi. Mencampurkan bunyi, misalkan huruf zal menjadi zai, huruf shin ada ya-nya. Ini pun tidak diperbolehkan. Kemudian perhatikan kesempurnaan harokat, ya. Jadi harokat itu fathah, kasroh, dhammah. Kalau fathah, jelaskan fathahnya, yaitu dengan membuka rahang a atau o. Jelaskan suaranya harus keluar, ya. Kemudian kasroh i, jangan jadi e. Dhammah u, jelaskan a, i, u nya, ya. Kemudian perhatikan juga hukum-hukum bacaan. Mad, ya. Mad itu panjang pendek. Jangan sampai yang panjang dipendekin atau yang pendek dipanjangin. Dan masing-masingnya ada ukurannya. Para ulama sudah menuliskan dalam buku tajwid tentang patokan atau kadar-kadar dari panjang pendek tersebut. Kemudian dengung. Ada kalimat yang harus ditahan dengungnya, ada yang tidak. Ini perhatikan juga. Jangan sampai yang mestinya didengungkan malah tidak, yang semestinya tidak didengungkan malah didengungkan. Kemudian perhatikan juga waqaf dan ibtida. Artinya perhatikan kapan kita berhenti dan kapan memulai. Karena waqaf dan ibtida ini penting dalam membaca Al-Quran, karena berpengaruh kepada arti. Jangan sampai kita sembarangan, ya. Makanya waqaf yang terbaik itu adalah waqaf pada akhir ayat. Kalau kita habis napas harus mengulang. Kalau di tengah ayat harus mengulang agar maknanya sempurna, ya. Dan cara yang terbaik adalah dengan faham yang kita baca. Atau kalau kita belum faham yang kita baca, maka kita bisa melihat tanda di mushaf, ya. Tanda waqaf yang ada di mushaf. Kemudian poin terakhir, hendaknya dalam belajar Al-Quran itu bertalaki langsung kepada seorang guru yang mutqin. Jadi belajar langsung kepada seorang guru, ya. Bukan dengan taklid buta, dengan ikut-ikutan. Bukan dengan sekedar dengar rekaman saja, ya. Tapi harus disetorkan bacaan kita. Dari mana kita sudah tahu bacaan kita betul atau belum kalau tidak dicek oleh seorang guru, ya. Makanya pembelajaran seperti ini sifatnya hanya pembuka saja. Karena pada intinya belajar Al-Quran itu harus langsung kepada seorang guru, ya. Dan prosesnya panjang. Kita perlu sabar, ya. Perlu perjuangan, ya. Apalagi setelah bisa baca harus menghafal. Itu perlu perjuangan, perlu kesabaran, perlu pengorbanan. Taib, itu materi pertama. InsyaAllah akan menyusul di audio berikutnya. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.